Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Ega dan juga Nana yang akan mendampingi sekolah minggu pada hari ini. Nana, yuk disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Oke Kak Ega. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan memulai sekolah minggunya ya dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Jangan lupa dengan gerakan ya supaya lebih bersukacita dan penuh semangat. Musik! Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Kak Ega, sekarang Nana mau cerita nih. Sebenarnya Nana itu hari ini sebel banget. Loh, kenapa Nana kok sebel?
Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kok Nana masih sebel sih? Sini, Nana mau cerita apa sih? Bagaimana tidak sebel, Kak? Tadi pagi, Mama Nana membangunkan Nana jam 5 pagi. Terus, Nana diminta buat membereskan tempat tidur, membereskan mainan yang Nana mainkan semalam. Terus, disuruh mandi pagi sekali. Padahal kan Nana pengennya bangun siang. Apalagi hari ini hari Minggu. Loh, Nana kenapa sebel? Kan memang benar apa yang dikatakan oleh Mama Nana. Jadi, Nana harus membereskan semuanya karena Nana sudah memakainya. Seperti tadi malam, Nana kan sudah menggunakan permainan Nana. Jadi, Nana harus merapikan kembali. Apalagi sekarang Nana kan sudah besar. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Nana. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus melakukan sesuatu dengan sukacita. Begitu ya, Kak Ega? Iya, Nana. Supaya Nana dan adik-adik yang ada di rumah lebih mengerti, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi, Nana dan adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa ya. Sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Purwadi. Silakan Pak Pur. Terima kasih Kak Ega dan Nana. Adik-adik sekolah minggu GKJ Rewulu yang Pak Pur kasihi, selamat pagi dan salut. Pak Pur berharap keadaanmu saat siang hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Yuk, kita akan segera memulai sekolah minggu pada hari ini. Kita akan belajar dari kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Adik-adik di rumah bisa minta tolong kepada kakak, kepada ibu, kepada ayahnya untuk nanti membacakan. Ada apa dari kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 10 itu? Apa yang bisa kita pelajari dari kitab itu? Kita akan belajar dari seorang Imam Ezra. Apa yang dia lakukan? Siap kalian untuk mendengar cerita ini? Kita akan bersama-sama lihat video ya. Kita simak dengan seksama video tentang Imam Ezra. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra membawa sebuah kitab hukum Taurat dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari dan semua orang tetap mendengarkan. Ezra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan.
setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Ezra lalu memuji Tuhan. Ketika Ezra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Ezra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Ezra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Ezra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Adik-adik yang Pak Pur kasihi, ayo kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. Gambar seorang imam yang sedang memimpin ibadah. Imam adalah orang yang bertugas memimpin sebuah ibadah. Sama seperti halnya Imam Ezra. Karena dia seorang imam, maka ia tugasnya adalah memimpin ibadah. Ibadah apa yang dia lakukan? Ibadah yang ia lakukan adalah ibadah syukur. Ibadah syukur karena umat Israel sudah bisa membangun kembali tembok yang dahulu pernah dihancurkan. Adik-adik, banyak umat Israel yang saat itu berkumpul di depan sebuah pintu gerbang. Namanya pintu gerbang air. Orang yang ada di situ meminta kepada Imam Ezra untuk membacakan, untuk membawa kitab Taurat Musa. Sebuah tugas yang dibebankan kepada Imam Ezra. Apa yang dilakukan oleh Imam Ezra? Imam Ezra pun segera melakukan tugas itu dengan penuh sukacita. Dia segera bergegas mengambil gulungan kitab Taurat itu dan ia mulai membaca. Dia baca kitab itu di depan orang yang jumlahnya sangat banyak. Ada anak-anak, ada orang dewasa, ada laki-laki, ada perempuan yang mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh dengan seksama. Nah, adik-adik, Imam Ezra itu membacakan dalam waktu yang panjang. Karena apa? Dia membaca dari pagi hingga siang. Dia berdiri di tempat yang agak tinggi. Supaya apa? Supaya semua orang bisa melihat dia. Supaya orang yang mendengarkan itu tahu apa yang sedang dia baca. Nah, adik-adik, ia juga dibantu oleh orang-orang Lewi yang memberikan penjelasan tentang apa yang sedang dia baca itu. Sekarang coba perhatikan lagi gambar berikut ini. Gambar orang yang sedang menangis. Ada banyak yang mengeluarkan air mata. Lah kenapa kok malah sedih adik-adik ya? Ternyata adik-adik, orang itu begitu terharu mendengar kitab Taurat yang dibacakan oleh Imam Ezra itu. Kenapa sebabnya adik-adik? Dia tahu ternyata
selama ini hidupnya itu gagal. Belum bisa menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik yang Pak Pur kasihi, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Imam Esra ini? Imam Esra ini seorang yang dapat kita jadikan teladan tentang hal yang baik. Imam Esra melakukan tugasnya tanpa dengan terpaksa. Dia melakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena setiap orang yang melakukan tugas itu biasanya sudah dianggap dia akan mampu, dia akan bisa. Sekarang ke adik-adik sekalian, ketika adik-adik itu diberikan tugas, dipercaya untuk melakukan tugas oleh ibu, oleh ayah, oleh kakak, oleh pak guru, atau oleh kakak pembimbing di sekolah minggu, adik-adik diyakini bahwa adik-adik pasti bisa melakukan. Nah, oleh karena itu satu hal yang harus kalian ingat. Lakukan setiap tanggung jawab yang dibebankan kepada kamu itu dengan sukacita, bukan dengan sedih, bukan dengan terpaksa, bukan dengan marah. Nah, karena apa? Karena kalian diyakini kalian mampu melakukan tugas itu. Contoh, ketika kalian itu akan belajar, kalian tentu sadar toh bahwa dengan belajar saya akan pandai. Tidak perlu disuruh-suruh oleh ayah, ibu untuk belajar. Kita sudah tahu, oh ini tugasku, saya mau melakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Begitu juga ketika kalian diperintah oleh ayah ibu untuk melakukan sesuatu, lakukan itu dengan tanggung jawab, bukan dengan terpaksa. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaan Pak Pur. Siapa di antara kalian yang ketika melakukan tugas itu masih dengan terpaksa, dengan ogah-ogahan, dengan malas? Tidak ada ya? Anak GKJ Rewulu, anak yang suka melakukan setiap tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Nah, oleh karena itu, ayo hari ini kita diingatkan bahwa setiap kita ketika diberikan tanggung jawab, diberikan tugas, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita. Termasuk kalian semua, anak-anak GKJ Rewulu harus bisa melakukan setiap tugasnya dengan sukacita. Siapa yang bersedia? Bagus. Kalian bersedia untuk melakukan setiap tugasnya dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, adik-adik GKJ, anak-anak sekolah minggu GKJ Rewulu, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Kak Ega dan Nana. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur yang sudah menyampaikan firman untuk sekolah minggu hari ini. Nana, di luar kok kayaknya lagi hujan ya? Iya nih Kak Ega, hujan. Tapi di sini Kak Ega yakin kalau Nana dan adik-adik yang ada di rumah tetap mengikuti sekolah minggu dengan semangat dan penuh sukacita.
Oh iya, tadi gimana Nana dan adik-adik yang ada di rumah? Sudah mengerti tentang firman-Nya belum? Jelas dong Kak, kita harus melaksanakan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Dan juga dengan sukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dan pasti akan memampukan kita. Betul sekali Nana. Nana hebat. 2 jempol nih buat Nana. Yeay. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah ya. Adik-adik harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Sebagai seorang pelajar, tugas kita yaitu belajar dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita sebagai anak-anak juga mempunyai tugas untuk membantu orang tua kita. Dan itu semua juga harus dengan sukacita ya adik-adik. Siap Kak Ega. Wah, Nana jadi ingin menyanyikan sebuah lagu nih Kak. Boleh banget Nana. Nana mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Teman-teman yang di rumah menyanyikan dengan semangat ya. Musik. Kita mau mengucap syukur ya. Adik-adik di sini menyiapkan persembahannya terlebih dahulu ya. Kita mau memberikan persembahan diiringi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Yuk teman-teman kita persembahan. Ayo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Wah, sekarang kita sudah berada di akhir sekolah minggu nih. Kita mau menutup sekolah minggu pada hari ini ya, dengan berdoa penutupan. Nana yang berdoa penutup ya. Baiklah Kak Eka.
Teman-teman, ambil sikap berdoa yuk. Tangan dilipat dan mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau boleh memberkati sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nana yang sudah memimpin doa dan sekolah minggu pada hari ini. Sama-sama Kak Ega. Terima kasih juga ya Kak Ega. Sama-sama Nana. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang di rumah yang sudah mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Kita mau menutup sekolah minggu hari ini dengan lagu pujian Kerja Buat Tuhan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, kerja buat Tuhan selalu manis. halo semuanya. Dalam rangka ulang tahun GKJ 20, sekolah minggu akan mengadakan challenge berhadiah loh. Wah, seru tuh Kak. Tapi syaratnya apa aja? Wah, pastinya dong Nana. Nah, syaratnya yaitu 1. Adik-adik mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun GKJ 20 yang ke-62. Lalu, video tersebut dibuat secara kreatif dan bisa memakai properti bebas ya. Yang kedua, video dikirimkan melalui kakak-kakak koordinator sekolah minggu masing-masing wilayah. Dan yang ketiga, durasi untuk videonya yaitu 2 menit. Yang keempat, video dikirimkan paling lambat yaitu hari Kamis 27 Januari 2022. Dan yang kelima, bagi video yang menarik akan diberikan hadiah loh. Jangan lupa ajak teman-temannya ya Nana. Siap Kak Ega. Sampai jumpa. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.